Kasus asma epidemik 2. Yang pertama, klinik gawat darurat RS Charity New Orleans, USA seringkali harus memberi pertolongan pada kasus-kasus gawat asma. Yang kedua, jumlah penderita sangat bervariasi, pernah mencapai 200 orang per hari. Yang ketiga, pada tahun 1958 terjadi epidemi asma menyerang 100 orang dan 3 penderita meninggal karenanya. Yang keempat, penelitian menunjukkan bahwa 90% penderita adalah negro dan semuanya berusia lebih dari 12 tahun. Yang kelima, spot map menunjukkan bahwa mereka tinggal di sekitar tempat pembuangan sampah yang sesekali terbakar dengan sendirinya. Yang keenam, hubungan antara terjadinya kebakaran dengan jumlah penderita yang masuk ke RS 1956 sampai dengan 1961 terlihat pada grafik berikut ini. Oke, lihat grafik. Kemudian pertanyaan pertama, Tasa. Dengan melihat grafik di atas, adakah kemungkinan hubungan antara epidemi dengan kebakaran sampah? Jelaskan. Jawaban kamu gimana? Sama jawabannya, Bu. Iya, jawaban kamu gimana? Jawaban saya dengan melihat grafik tersebut tidak ada hubungan antara epidemi dengan kebakaran sampah. Hal tersebut karena wabah penyakit asma sudah ada sebelum terjadinya kebakaran. Selain itu, pada tahun-tahun setelahnya ketika tingkat kebakaran menurun secara drastis, tingkat penderita asma tidak turun secara drastis. Oke. Titiknya di tahun 1958 ya. Ada jawaban lain? Mira? Jawabannya apa, Mira? Iya, Bu. Jawaban kamu apa? Saya iya, Bu. Karena Ada. kalau lihat dari grafiknya itu kan kurang lebih hampir sama dengan kejadian kebakaran di situ. Maksudnya hampir sama angka grafiknya. Oke. Satu orang lagi. Elwa, menurut Elwa gimana? Sama, Bu. Apa tuh? Kalau menurut saya itu ada hubungannya. Jadi sebelumnya memang sudah ada penyakit asma, tapi sepertinya dari grafik ini kita bisa lihat setelah kebakaran itu terjadi, nah asmanya juga meningkat gitu, Bu. Asmanya juga meningkat ya. Jadi berhubungan gitu, Bu. Mungkin diperparah sama kebakaran itu. Diperparah dengan kebakaran. Oke. Jadi jawabannya yang ditanya adalah apakah ada kemungkinan antara epidemi dengan kebakaran sampah? Kemungkinan hubungan, ya. Di sini jawabannya ya, ada kemungkinan hubungan. Ada kemungkinan hubungan antara epidemi dengan kebakaran sampah saat kita melihat grafiknya yang naik turun ini. Sebelum nanti kita smoothing ya, kita lihat grafiknya yang naik turun ini dari di tahun 1956 sampai 1957, kemudian di 5859, kemudian di 60 ke 61. Jadi kenaikan, penurunan, naik lagi, turun lagi. Sama hampir mirip polanya yang kita lihat ketika dengan kejadian kebakaran sampah ya, epidemi asmanya. Oke. Jawaban pertama itu, tapi tadi ada jawaban yang berbeda. Siapa? Tasa menjawab bahwa tidak ada, karena pertama alasannya Tasa, sebelum terjadinya kebakaran, jumlah kasus asma sudah banyak. Ya. Iya, Bu. Iya. Kemudian, apalagi Tasa tadi katanya, walaupun kasus kebakaran yang menurun, jumlah penderita asma masih terus naik. Masih tetap terus naik. Iya, gitu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau pertanyaannya kemungkinan hubungan, artinya adalah hipotesis. Jadi, kalau secara kasar kita lihat dari grafik, kita boleh menjawab ada hubungan. Kalau Tasa bilang tidak ada hubungan, tidak apa-apa juga. Karena ini
pandangan individu dalam menganalisis kurva ya. Nanti dalam pertanyaan nomor 5-nya yang akan kita jawab sebagai konklusi. Oke, nomor 2. Nasti. Nasti, suaranya ada? Halo? Maaf Bu, lupa di itu. Iya, gimana jawaban kamu? Yang nomor 2 ini tindakan apa saja yang perlu dilakukan selanjutnya untuk mencari agen wabah asma tersebut. Bentar Bu. Jawaban kamu apa? Bentar ya Bu, belum ini. Bentar. Aziza? Bentar ya Bu. Aziza ada? Nasti belum ngerjain? Aziza? Yang nomor 2 ini belum Bu. Oke, Aziza? Kalau saya ada 3 tahap, Bu. Mm-mm. Yaitu 1 mengidentifikasi wabah, yaitu terjadinya wabah dan teridentifikasinya sumber dan penyebab wabah perlu ditanggapi dengan cepat. Lalu yang kedua melakukan investigasi wabah. Pada investigasi wabah ini dilakukan 2 investigasi, yaitu investigasi kasus wabah dan investigasi penyakit wabahnya. Lalu yang ketiga di sini adalah melaksanakan penanganan wabahnya, Bu. Bila investigasi kasus ini dan penyebab telah memberikan fakta tentang penyebab sumber dan cara transmisi, melangkah pengendalian hendaknya secara dilakukan. Oke. Saya mencoba menangkap. Oke. Nah, coba kalau Renova gimana jawabannya, Renova? Yang mana ya Bu? Saya baru gabung lagi Bu. Tadi keluar. Oke. Yang nomor 2 udah dikerjain belum? Nomor 2, sebentar Bu. Sudah? Belum? Belum Bu. Kalau belum, kita ke yang lain. Intan? Intan? Halo Intan? Iya Ibu. Iya. Jawaban kamu gimana? Kalau aku hampir sama kayak Aziza Ibu. Cuman lebih ditambah kayak pengendalian aja Bu. Ditambah pengendalian biar dia itu nggak terjadi lagi. Oke. Nah, coba diperhatikan yang ditanyakan di sini adalah langkah atau tindakan untuk mencari agent. Fokus ke kata-kata. Bu, Pak Ode, Bu, bisa menambahkan nggak Bu? Siapa tahu Mencari benar. agent. Oke, boleh silakan Pak Ode. Gini Bu, ini kan langkah yang dilakukan untuk mencari agen wabahnya. Berarti kan agennya tidak diketahui. Lihat dari bagaimana menskala prioritas dalam investigasi wabah, berarti di sini agennya tidak diketahui, tapi sumbernya dari kebakaran hutan dan cara penularannya itu sudah diketahui juga Bu. Jadi menurut saya tindakan yang dilakukan itu yaitu investigasi dan kontrol Bu. Itu saja, terima kasih. Investigasi dan kontrol. Oke, Pak Ode. Nah, tadi asumsinya Pak Ode menjawab itu karena keyakinannya penyebab dari wabah adalah kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan. Kalau tadi seperti Tasa, bagaimana? Tasa kan bilang tidak ada, iya betul, tidak ada hubungannya antara wabah asma dengan kejadian kebakaran. Coba saya mau tanya Mutia. Mutia gimana, Mut? Ya Bu. Nomor 2. Mm-mm. Nomor 2 Bu. Masih nomor 2. Bu,
Iya, masih nomor Nomor 2. 2 apa nomor? Ini yang lain ketawa. Oh, Soalnya Mutia ini Bu memang kadang-kadang hilang. oh gitu. Ya, Bu, Mutia di mana? Mutia dia. ya Bu. Oh, Mutia nomor 2. Saya sama Bu, jawabannya sama Kak Ziza. Ada 3. Pertama, mengidentifikasi wabah, terus melakukan investigasi wabah, sama melaksanakan penanganan wabah, Bu. Mencari agent yang ditanya ya. Itu terlalu luas jawabannya. Oke. Siapa ya? Vini. Vin, jawaban kamu gimana, Vin? Kan carinya agentnya, Bu. Berarti agent itu tidak hidup, Bu. Jadi seperti asap, Bu. Terus, langkah apa yang kamu lakukan? Dan kualitas udara sekitar, Bu. Ya, dengan? Cara. Jangan sepotong-potong, Vin. Gimana, Vin? Penyelidikan asap dan kualitas udara sekitar, Bu. Karena kan ini kan kebakaran, Bu. Jadi kita harus menganalisis agen tidak hidupnya, Bu. Menganalisis agar agen tidak hidup. Masuk ke pernapasan paru-paru dan menekan angka penderita asma, Bu. Oke, jadi menurut Vini asumsinya adalah penyebabnya dari asap kebakaran sehingga perlu diidentifikasi jenis agen apa yang ada di dalam asap tersebut gitu ya, Vin? Vin? Halo, Vini. Ya, Bu. Oke. Dengar suara saya? Tadi putus-putus, Bu. Iya, putus-putus. Oke, saya tangkap ya. Dari Vini sudah lumayan oke. Spesifik ya, spesifik. Ya, soalnya mencari agent, teman-teman, ini pertanyaannya nyambung. Jadi jawabannya tidak boleh terlalu luas. Ya, ini soal analisis, jadi jangan menjawab sesuai dengan textbook, oke? Gunakan logika. Kemudian ada lagi langkah yang perlu dilakukan selain yang dijelaskan oleh Vini tadi. Coba saya mau tanya. Iya, boleh-boleh. Siapa tuh tadi? Desi. Oh iya, Desi, silakan. Dengan ngelihat riwayat dari masing-masing populasi yang menderita asma itu, Bu, apakah sebelum terjadi kebakaran dia memang udah punya faktor resiko untuk sakit asma atau enggak? Oke. Gitu. Jadi memang kebakaran itu bukan satu-satunya faktor. Oke, nah jadi setelah kita menjawab pertanyaan nomor 1, yang ditanyakan kemungkinan hubungan antara epidemi dengan kebakaran sampah. Nah, ini baru ada kemungkinan. Maka ketika dia masih kemungkinan, penyelidikan selanjutnya adalah kita mencari tahu apakah benar kebakaran itu yang menyebabkan epidemi asma di sana. Jadi, tadi betul jawaban Vini, identifikasi kualitas udara boleh. Ya, kemudian yang kedua, jangan cuman agennya aja yang kita selidiki, tapi juga dari si kasus. Ya, si kasus perlu kita datangi selama dia bukan penyakit menular ya. Kan ini asma, jadi nggak masalah kita wawancara ya. Si kasus kita datangi, kita wawancara, kita selidiki. Apakah betul tadi yang Desi bilang, dalam wawancara kita itu perlu ditanyakan, apakah si kasus pernah punya riwayat asma sebelum terjadinya kebakaran, lalu apakah asmanya memburuk ketika terjadi kebakaran, ataukah apakah dia pernah terpapar asap akibat kebakaran atau tidak. Lalu yang perlu dicari tahu lagi adalah kita sebagai orang yang mau menyelidiki kasus ini harus memiliki bekal mengenai riwayat alamiah asma dan patofisiologisnya seperti apa. Kira-kira faktor risiko menurut teori yang ada untuk dapat terjadinya asma itu apa saja? Selain trigger dari alergen. Kan kalau asap masuknya alergen ya. Yang kita tahu itu asma itu memang mostly terjadi karena alergi, tapi ada tidak faktor lain yang bisa memperburuk kondisi asma tersebut gitu. Itu Stres, Bu, mungkin, Bu. Nah, hal-hal seperti itu, stres dan lain-lain itu perlu diketahui gitu. Maka kita harus mencari tahu dengan cara mewawancarai si kasus gitu ya.
Oke, kemudian nomor 3, apakah Anda akan menyarankan perbaikan TPA? Mbak, coba Mbak jawab. Kalau menurut saya iya Bu. Soalnya kan TPA itu sering terjadi kebakaran dengan sendirinya. Jadi kalau menurut saya harus diperbaiki biar nggak terjadi kebakaran dengan sendirinya. Oke, harus diperbaiki agar tidak terjadi kebakaran dengan sendirinya TPA-nya. Oke, setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju ya. Oke, setuju ya. Kita setuju TPA-nya diperbaiki. Kemudian nanti saya akan bertanya lagi setelah kita simpulkan. Nomor 4. Nomor 4 coba Hera udah jawab belum? Belum ya kayaknya. Hera coba Hera. Iya, Bu. Silakan dijawab nomor 4. Apabila perbaikan untuk meniadakan kebakaran. Jika dilakukan perbaikan di TPA, terus nggak terjadi perubahan pada pola wabah, maka kemungkinan besar ada kesalahan interpretasi, di mana bisa dilihat juga dari grafik, bahwa terdapat data yang tidak berurutan dan adanya tidak ada hubungan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada asosiasi yang terjadi di antara kebakaran TPA dan wabah yang terjadi. Oke, misalnya jawabannya tadi saya coba tangkap ya. Tadi dibilang sama Hera bahwa ketika sudah dilakukan intervensi perbaikan TPA tidak terjadi perubahan pada wabah, jadi ada kesalahan interpretasi. Itu ya? Ya, Bu. Nah, itu kan soalnya tuh. Nah, kemungkinannya kenapa bisa salah? Yang ditanya itu. Karena grafiknya hampir sama. Karena grafiknya nggak berurutan, Bu. Grafiknya tidak berurutan. Dan nggak ada hubungannya. Ya, dan nggak ada hubungannya. Bisa beri contoh nggak di tahun yang mana sih yang tidak ada hubungannya dan tidak berurutan? 1956. Berapa? 1956. Iya. Kemudian di 19 ini ya. Kemudian di mana lagi? Yang 1960 Bu, yang bagian sini ya. Ini. Ya, yang ini yang dia turun. Ya. Terus? Terus 1959 Bu. Di sini. Ini. Iya Bu. Ini rendah. Bukan yang ini tetap yang tinggi titik gitu. Yang ini. Yang ini. Yang ini Bu. Kiri. Yang kirinya lagi Bu. Yang Kiri lagi Bu. Yang ini. Iya Bu. Ya. Yang ini. Kenapa nggak berkaitan? Ini kebakarannya rendah, tapi kasusnya tinggi gitu. Ini ratusan ya, jadi 10 kali 100, 1.500-an kasus di sini kebakarannya, padahal cuma kurang dari 5 kali ya dalam 1 tahun ya, kurang dari 5 kali dalam 1 tahun. Nah itu ketika kita smoothing dan kita bandingkan ya, ketika kita smoothing dan kita bandingkan itu secara halus ya, analisis kita secara halus terhadap grafik, jadi mesti dilihat satu-satu titiknya gitu. Benar nggak sih ada hubungan antara kejadian kebakaran dengan tingginya kasus asma di wilayah tersebut? Jadi asumsinya ternyata tidak gitu. Memang secara kasar seperti yang satu naik, yang satunya ikutan naik, padahal enggak ya. Tadi dia jawaban awalnya Tasa di sini dari starting pointnya ini sudah betul
bahwa sejauh sebelum terjadinya kebakaran, ya di titik sini, ini kan artinya paling kebakarannya cuma 1 kali kan, tahun 1956, ini sudah banyak kasus asma di wilayah tersebut. Gitu ya. Sudah banyak kasus asma di wilayah tersebut, yang kemudian kemungkinannya apa? Kemungkinannya adalah ketika kebakaran itu terjadi, itu memperburuk kondisi asma pada mereka yang memang sudah punya riwayat sebelumnya. Gitu. Jadi ini dari yang tadinya dia stagnan di sini, ketika kebakarannya naik, kemudian dia ikut naik di sini. Jumlah penderita asma, entah mungkin indikatornya yang rawat inap kali ya, karena kan kalau asma tuh ada tingkatan gejalanya juga ya, ada yang masih bisa dirawat di rumah gitu dengan gejala ringan, ada yang sampai sesaknya betul-betul sesak sehingga baru harus dirawat di rumah sakit. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 5, karena asumsi kita bahwa agentnya adalah bukan kebakaran, ya nggak? Maka gimana cara menetapkan kriteria Hill? Minggu lalu saya belum jelasin kriteria Hill. Nah, di sini ada 5 kriteria Hill. Nah, kriteria yang pertama yang harus teman-teman ingat dan pahami adalah harus selalu ada hubungan sebab akibat, kausalitas, ya. Penyebab harus selalu ada sebelum terjadinya akibat. Dari nomor 1 saja, kalau kita lihat grafiknya di sini, duluan mana asma sama kebakaran? Duluan asma. Ya, jadi kebakaran bukan merupakan agen utama dari asma. Oke. Yang kedua adalah adanya asosiasi statistik yang kuat dan harus diteliti kebenarannya. Artinya perlu dilakukan penelitian kepada mereka yang terdampak kebakaran dan menderita asma di sini. Betul tidak ada hubungan antara kebakaran dengan asma, karena nggak bisa serta-merta begitu saja kita menganalisis dari grafik doang, karena grafik ini kasar sekali ya, kasar sekali, rentangnya pun tahunan, jadinya nggak bisa melihat secara halus. Kemudian yang ketiga adalah ada dukungan pengetahuan mekanisme seluler dan subseluler. Maksudnya adalah di sini mengenai riwayat alamiah penyakit asma sendiri. Ya, bagaimana seorang bisa terkena asma, ketika orang yang asma bagaimana mekanisme asma itu bisa gejalanya bisa terjadi, apa yang menyebabkan gejalanya bisa ringan, bisa parah, dan bagaimana bisa membaik. Nah, ini mekanisme seluler subseluler ini yang harus dipahami oleh kita sehingga kita dapat mengidentifikasi agen yang sebenarnya menjadi pemicu tingginya kasus asma di wilayah tersebut. Kemudian distribusi penyakit mengikuti distribusi penyebab. Jadi penyebabnya dulu. Kalau misalnya penyebabnya itu intensitasnya semakin banyak, maka secara logika seharusnya penyakitnya sebagai akibat juga intensitasnya semakin tinggi. Nomor 4 ini berkaitan dengan kriteria yang nomor 1. Ya, kriteria nomor 1, sebab harus selalu mendahului akibat. Agen itu harus selalu ada di awal sebelum terjadinya penyakit. Gitu ya. Nah, yang nomor 5, bukti didapat dengan metode eliminasi. Artinya, ketika kita yakin bahwa agennya adalah kebakaran, kemudian kita melakukan upaya intervensi terhadap kebakaran tersebut, misalnya yang tadi disebutkan di nomor 3, udah ada upaya perbaikan TPA, ya kan? Tapi kemudian ternyata kasus asmanya tidak turun secara signifikan. Artinya itu kebakaran bukan menjadi penyebab utama dari asma. Karena kalau dia agennya, kalau kebakaran benar agennya, ketika kebakarannya dieliminasi atau dikurangi, harusnya
kasus akan menurun. Kasusnya turun. Iya, begitu ya. Jadi menurut analisis kriteria Hills bahwa kebakaran bukanlah agent dari asma. Nah, kalau dari narasi dalam kasus ini, kira-kira faktor risiko apa lagi yang bisa menjadi salah satu penyebab utama dari bukan kebakaran, dari asma pada populasi tersebut? Ada yang mau mencoba menjawab nggak? Di sini ada beberapa kata kunci yang bisa dijadikan petunjuk. Endah jawabannya apa, Endah? Usia. Usia berapa? Lebih dari 12 tahun. Kemudian Dari ras, Bu, negro. Nah, coba dicari pendukung ilmiahnya, apakah betul ras itu menjadi salah satu faktor risiko utama dari terjadinya asma, benar nggak? Asma lebih banyak terjadi pada yang rasnya kulit hitam, benar nggak? Tempat tinggal di mana? Di sini ada nggak penjelasannya? Sampah, Bu. Nah, Suhu udara, Bu. Di tempat pembuangan sampah. Oke, tempat pembuangan sampah. Jadi, agent pada penyakit asma ini bukan tunggal ya, tapi agentnya jamak gitu. Jadi nggak bisa disimpulkan bahwa hanya kebakaran sampah. Sampai sini paham? Oke. Juga ternyata Bu mempengaruhi jadi orang asma. Gimana, Bu Ode? Putus-putus? Salah satu Bu mempengaruhi, Bu. Mempengaruhi ya? Mempengaruhi asma, iya. Jadi orang Afrika itu lebih berisiko untuk terkena asma. Ya, itu makanya pentingnya bekal kita terhadap penyakit ya, ilmu tentang penyakitnya, gejalanya, kemudian riwayat alamiahnya, faktor risikonya. Kenapa? Juga Bu mempengaruhi. Apa? Juga mempengaruhi Bu genetik. Iya, genetik juga mempengaruhi. Gitu. Biasanya ras dan genetik itu berkaitan. Gitu ya. Jadi kayaknya ada yang ngomong, Vini ngomong ya? Suaranya Vini khas cempreng-cempreng gimana gitu. Vini? Kenapa Vini? Ini semua agen Bu ditulis. Kriteria Hill itu tadi kita coba analisis satu-satu ya untuk mencari agent hingga kita dapat oh ternyata nggak cuma kebakaran yang jadi agentnya ya, tapi apa? Yang pertama ada usia, kemudian yang kedua ada namanya ras, tempat tinggal gitu ya. Jadi banyak itu di list. Kriterianya faktor risikonya kita list sehingga kita mendapatkan identifikasi agent yang valid, bukan hanya dari kebakaran saja gitu. Dari tugas ini berkaitan juga karena asma bukan penyakit menular. Iya, berkaitan juga karena asma bukan penyakit menular. Maka biasanya non-infectious disease itu faktor risikonya adalah multi kausal. Iya, infectious sama communicable sama. Multi kausal ya. Non communicable disease itu kebanyakan faktornya adalah multi kausal. Kenapa? Putus-putus? Iya Bu, putus-putus. Iya Bu, putus. Tes. Masih putus-putus nggak? Udah. Udah ya?
Maaf, bentar saya izin ke toilet dulu ya, bentar mungkin. Ya, menitan. Ya. Halo guys. Kagak. Asar dulu aja apa kali ya? Ini nggak bisa sambil tengkurap ya. Capek juga duduk terus. Record. Oh iya. Kak Elma cetar banget. Lalah. Oke, kita lanjut ya. Sekarang materinya masuk ke piramida, ekopiramida. Teori Gordon yang kedua, yaitu host ya. Host, apa itu host? Penjamu. Pejamu. Bu. Pejamu itu apa sih? Yang tempat si vektor itu tinggal. Vektor? Yakin vektor?
Agent. Agent. Ya, oke. Ini yang pertama saya ingin menyampaikan ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan keterkaitan antara munculnya suatu penyakit dalam lingkungan kita ya dengan sebagai eses atau dampak dari apa yang telah manusia perbuat. Jadi kalau Allah Ta'ala telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, hanya hilang manusia maksudnya. Kemudian supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Maksudnya adalah supaya manusia itu merasakan akibat dari perbuatannya sendiri gitu. Agar apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ketika sudah ditegur dengan akibat yang dirasakan, misalnya sakit, rusaknya lingkungan, ya, karena rusaknya lingkungan, maka seharusnya manusia itu bertafakur gitu, bermuhasabah, introspeksi apa kesalahan yang telah diperbuat terhadap lingkungan, kemudian memperbaiki kesalahan tersebut, memperbaiki lingkungan agar kondisi di sekitarnya membaik dan tidak merugikan kesehatannya sendiri, gitu ya. Jadi ini keterkaitannya di sana. Nah, sekarang kita bahas definisi dari host. Kalau menurut buku, ya host itu adalah pejamu. Pejamu atau organisme yang diteliti dalam suatu studi. Populasi atau organisme yang diteliti dalam suatu studi. Ya. Nah, dalam penelitian dalam pelajaran kita atau yang kita pelajari di ilmu kesehatan masyarakat, host yang kita fokuskan adalah manusia. Jadi kalau menurut CDC tahun 2020 ya, host itu apa? Human. Fokusnya ke human. Ya, karena kita manusia, yang kita urusin adalah kesehatan manusia. Who can get the disease? Yang bisa sakit. Ya, disease ini yang kita jadikan masalah untuk diatasi, gitu ya, permasalahan kesehatan manusia. Jadi fokusnya langsung ke human, spesifik. Kalau orang kedokteran hewan, maka yang dijadikan host sama mereka siapa? Hewan. Ya kan, karena fokus studinya adalah hewan. Jadi ketika ditanya siapakah itu host, maka jawaban singkatnya adalah manusia, gitu ya. Oke. Nah, kalau di buku, teman-teman bisa baca. Jadi nih, PowerPoint saya hanya simpulan, dan saya akan menjelaskan dengan lebih singkat ya, supaya lebih mudah dipahami. Waktu determinan pada host, kalau di buku, ntar saya buka dulu itu. Suaranya kecil, Bu. Suaranya kecil ya? Bentar. Nah, tes. Udah kedengaran jelas belum? Udah ya. Nah, kalau di sini di dalam buku faktor determinan itu istilahnya ada atribut ya, atribut. Istilah zaman dulunya atribut, tapi saya gunakan faktor ya. Ada faktor yang dibawa sejak lahir atau diturunkan, dan ada faktor yang didapat setelah lahir. Ini adalah faktor-faktor risiko atau faktor-faktor determinan yang ada pada diri host yang menentukan apakah si host tersebut menjadi rentan terkena penyakit atau tidak. Nah, kalau dari faktor yang diturunkan, diantaranya adalah usia. Kenapa usia? Karena ketika manusia hidup dalam siklus kehidupan dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dengan mengikuti siklus yang sempurna, artinya adalah asumsinya ketika dia dilahirkan itu usia 0 hari sampai meninggal dunia melewati tahapan bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa tua atau lansia sampai meninggal dunia. Di setiap tahapan itu,
Di setiap kelompok usia tersebut, manusia itu memiliki risiko yang berbeda-beda untuk rentan terhadap suatu penyakit tertentu, gitu ya. Jadi ada penyakit yang memang menyerang golongan usia tertentu saja. Bayi, penyakit khusus bayi ada, ya nggak? Apa contohnya penyakit yang bisa menyerang bayi? 0 sampai 1 tahun. Diare, Bu. Yang Diare. retrovirus itu ya, Bu. Rotavirus. Bukan. Iya, bukan retrovirus, rotavirus ya. Kemudian kemudian apa lagi? Misalnya yang polio anak-anak ya. Kalau dulu tetanus ya nggak sih? Ya, tetanus. Terusnya campak di atas 9 bulanan ya, risiko gitu. Oke, itu usia. Kemudian jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin jadi faktor determinan? Karena sama, hanya ada penyakit yang menyerang jenis kelamin tertentu gitu. Nah, ini jenis kelamin ini nanti keterkaitannya sama faktor anatomi dan fisiologis tubuh dan genetik gitu ya di sini. Seperti misalnya infeksi pada organ reproduksi atau penyakit menular seksual itu ada yang hanya menyerang perempuan seperti kanker serviks. Kenapa? Karena yang perempuan punya serviks, laki-laki nggak punya serviks. Tapi agentnya virus gitu. Kemudian dan itu dapat ditularkan. Nah, kalau penyakit yang hanya menyerang laki-laki misalnya apa? Prostat. Kanker prostat. Kemudian ada misalnya kelainan lain yang hanya dominan pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Contohnya atau kelainan kanker payudara lebih dominan perempuan. Kemudian penyakit yang diturunkan tapi dia diturunkannya cenderung kepada perempuan. Misalnya apa? Yang kondisinya darah sulit membeku itu apa? Oh, hemofilia, Bu. Hemofilia. Kalau hemofilia lebih cenderung menyerang siapa? Perempuan. Dan usia harapan hidupnya pada perempuan cenderung rendah gitu ya. Nah, ini jenis kelamin itu pengaruhnya di sana. Kemudian bangsa. Kalau bangsa ini maksudnya adalah ras secara umum. Saya detailin nggak ya? Oh iya ini. Asia, TBC mungkin kali Bu. Saya langsung jelasin di sini deh, bentar supaya enak. Slide-nya maju gitu maksudnya. Nah, tadi ini ada bangsa, ada keluarga dan daya tahan natural. Kita jelasin satu-satu. Usia tadi sudah ya, tingkat kerentanan. Nah, ini paparan agent dan efeknya pada laki-laki dan perempuan sudah. Nah, bangsa. Di sini kalau kita ngomongin bangsa, ras atau suku ya, atau kalau dalam satuan globalnya adalah ras, misalnya ras Afrika, Mongol gitu ya, kemudian Asia dan lain-lainnya. Nah, ini disebutnya adalah perbedaan komposisi genetik secara umum. Warna kulit, warna rambut, terus apa lagi? Warna mata. Menentukan nggak sih pigmentasi pada kornea apa iris yang bikin warna mata ya? Itu mempengaruhi penyakit mata atau enggak? Seingat saya sih ada studi yang menyatakan itu ya. Orang yang memiliki pigmentasi warna cenderung hitam kecoklatan itu dia lebih tahan terhadap paparan sinar matahari ya. Sama dengan pigmentasi kulit. Kayak gitu. Nah, ini maksudnya komposisi genetik secara umum. Ya, perbedaan komposisi genetik memiliki kepekaan yang beda terhadap paparan agent yang saya sebut. Nah, gini teman-teman, ada istilah paparan. Ya, paparan ini adalah istilah umum. Kalau kita bahas dalam sisi epidemiologi, kebanyakan epidemiologis itu cenderung memaknai paparan sebagai pajanan. Karena paparan itu terlalu umum. Misalnya, saya memaparkan hasil penelitian itu paparan juga. Ya, tapi kalau misalnya exposure
dalam bahasa Inggrisnya itu lebih tepat disebutkan dengan bahasa pajanan, terpajan. Kalau terpajan itu pasti spesifik maknanya adalah masuknya agent ke dalam tubuh host, gitu ya, pajanan agent. Tapi ini di buku tulisannya paparan, maka saya tulis paparan. Nah, kemudian perbedaan keluarga dengan bangsa apa? Pertama adalah ada, kalau di dalam buku disebutkan ada urutan kelahiran. Nah, urutan kelahiran yang dimaksud dalam buku, anak pertama, ya di sini kamu bisa baca di halaman 61. Ya, orang yang dilahirkan sebagai anak pertama atau anak ke-10 tentunya akan berbeda dalam potensial kesehatan maupun potensial penyakit yang akan diderita dan perlakuan keluarga terhadapnya. Kalau anak pertama itu diperhatikan sekali nutrisinya, disayang-sayang, apa saja dikasih misalnya. Kemudian ketika sudah punya adik-adiknya dapatnya sisa-sisa gitu kan, turunan-turunan. Kalau makannya harus dibagi-bagi gitu, beda ketika anak pertama baru lahir. Atau kebalikannya, misalnya anak pertama itu dilahirkan ketika si pasangan suami istri masih dalam kondisi ekonomi kurang mampu, maka perawatannya, nutrisinya dan lain-lain itu kurang. Kemudian kondisi karir bapaknya itu semakin baik, keluarganya semakin mapan, punya anak lagi. Nah, adik-adiknya ini justru yang lebih bagus nutrisinya, bisa terjadi seperti itu. Ini maksudnya urutan kelahiran yang sebenarnya ada faktor eksternal lain ya dalam faktor keluarga ini, tapi yang dimaksud urutan kelahiran adalah seperti itu. Kemudian ada genetik spesifik, artinya adalah ada kelainan gen yang diturunkan sama orang tuanya atau kakek neneknya, kemudian bisa sampai di dia, misalnya buta warna. Buta warna genetik ya? Penyakit juga. Genetik. Cenderung menyerang laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, karena dia hanya menempel pada kromosom X. Menempel pada kromosom X ya. Kalau laki-laki dia bisa buta warna sebagian. Perempuan kebanyakan karier gitu ya, pembawa saja karena ngumpet di satu kromosomnya gitu. Nah, kemudian itu maksudnya genetik spesifik itu. Kayak terus DM genetik nggak? Genetik Ya, genetik ini maksudnya. Nah, genetik spesifik pada keluarga itu berbeda dengan genetik umum pada ras, gitu ya, tolong dipahami. Kemudian ada daya tahan natural. Ini yang agak panjang. Nah, daya tahan natural pada tubuh manusia ini berdasarkan pertama anatomi dan fisiologi tubuh. Dan yang kedua, ada sistem kekebalan sejak lahir, atau apa sih bahasa ilmiahnya? Kekebalan alamiah ya? Imun tubuh. Kekebalan alamiah yang dibawa sejak lahir. Nah, yang pertama struktur tubuh atau anatomi dulu. Ya, dari paling luar kita sudah punya sistem pertahanan yaitu kulit. Ya nggak sih? Kulit ya. Kemudian ada selaput lendir. Selaput lendir itu seperti di mukosa hidung ya. Kemudian mana lagi? Banyak ya daerah-daerah organ tubuh kita yang terbuka yang dia punya selaput lendir sebagai barier gitu atau sistem pertahanan luar, dan jaringan getah bening. Jaringan getah bening di sini yang menjadi pabrik produksinya sel darah putih yang nantinya akan memproduksi tentara-tentara yang melawan agent gitu ya. Nah, kemudian kerangka. Kerangka ini struktur dari tengkorak sampai tulang kaki. Maksudnya yang melindungi tubuh kita. Kemudian ada struktur organ dalam. Ya, organ dalam itu banyak dari otak sampai yang paling bawah organ kewanitaan, organ reproduksi maksud saya. Kalau di dalam gambar, kayaknya kemarin saya masukin gambar kulit di mana ya? Oh, ini benar. Ini secara umum dulu. Nah, sekarang fungsi tubuh. Fungsi tubuh ada yang otomatis. Otomatis itu maksudnya seperti apa? Ayo. Otomatis itu adalah yang merupakan kerja atau gerak tanpa adanya kontrol otak ya. Kalau misalnya gerak itu ada gerak sadar, ada gerak refleks ya, yang dikontrol oleh sumsum tulang belakang.
seluruh kerjanya organ dalam kita, dari pernafasan, kemudian jantung, pencernaan, semuanya menggunakan sistem otomatis, ya nggak sih? Ya, sistem otomatis. Iya, Bu. Dan yang satu lagi adalah sistem humoral. Nanti kita bahas nih sistem humoral secara panjang. Nah, ini fungsi kulit. Yang pertama, kalau sebagai barrier awal, ya, kulit melindungi tubuh kita dari segala agent, terutama agent yang semua agent pasti masuk dari permukaan kulit ya, kecuali masuknya ke daerah-daerah yang berlubang seperti mata, hidung, mulut, telinga. Nah, itu dia nggak lewat kulit. DBD lewat kulit. Nah, ini strukturnya sedikit mengingat struktur kulit kita dari paling atas ada rambut. Ada yang paling atas ini adalah epidermis, ya. Jadi sebenarnya istilah penyebutan bulu itu tepat atau enggak sih? Kalau dalam bahasa Indonesia nggak tepat ya, karena ini sebutnya rambut. Hair. Ya, hair itu rambut. Yang benar rambut ya. Jadi rambut mata, bukan bulu mata ya, rambut mata, rambut kulit, lucu juga ya. Tapi emang udah salah nyebutnya gitu. Udah salah dari translasi Inggris ke Indonesianya udah salah. Lagian juga dari komponennya. Kalau bulu itu ya pada hewan, ya seperti ayam itu bulu, ya nggak sih? Nah, kalau kita yang satu helai hitam ini itu disebutnya rambut. Nah, di bagian luar ada epidermis, kulit. Kemudian yang bagian yang banyak porinya ini, yang kemudian bagian dalamnya ada namanya dermis, ya. Dan yang paling bawah ada hipodermis. Di bagian luar ini tempatnya pori-pori dan keluarnya rambut yang tumbuh dari dalam. Kemudian ada layer yang tengah, bagian dermis, ada papillary layer, ada reticular layer. Nah, ini secara struktural, ribet banget istilahnya gitu ya. Intinya ada apa aja sih di dalamnya? Ada kelenjar-kelenjar, ya, ada kelenjar minyak, ada kelenjar keringat. Kemudian banyak kapiler di sini ya. Kapiler ini nih yang tipis-tipis, ini kapiler merupakan perpanjangan dari vena dan arteri yang ada di bagian dalam kulit. Jadi kalau kita ketusuk jarum dikit paling keluar darahnya sedikit, tapi kalau semakin dalam semakin deras gitu ya. Nah, dan banyak sekali sistem saraf di sini ya. Sistem saraf. Itu barrier pertama. Kemudian sistem kekebalan, fungsi tubuh yang sistem kekebalan. Untuk imunitas itu dibagi menjadi dua ya, ada yang alamiah, ada yang artifisial. Alamiah itu bawaan, dan yang kedua artifisial itu buatan. Yang pertama, untuk sistem imunitas yang alamiah, kalau dia sifatnya aktif, artinya adalah kita, host, agent manusia, pertama kali pernah terpapar atau terpajan agent dari luar masuk ke tubuh kita, kemudian kita kena infeksi, kita sakit. Setelah kita sakit, muncul respon imun secara alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan. Ya, sel-sel darah putih kita itu ingat jenis agentnya seperti apa sehingga dia bikin sistem pertahanan. Nanti sewaktu-waktu si agent itu datang lagi, masuk lagi ke tubuh kita sudah siap menghadapi agent tersebut selama jenisnya sama gitu kan, karena masih diingat. Tapi kalau jenisnya beda-beda sama aja nggak bisa diingat. Nah, kemudian kalau yang pasif itu transplant center, artinya dikirim atau ditransfer dari plasenta ibu ketika kita ada di dalam rahim. Ya, sebentar, ada yang dekat ayam ya, ada suara ayam, nggak apa-apa. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, imunitas yang transplant center itu antibodi dari ibu selama kita ada di dalam kandungan. Tapi biasanya antibodi ini semakin besar bayi, semakin berkurang ya. Semakin berkurang karena sudah tidak ada suplai dari ibu. Makanya perlu
imunitas artifisial setelah itu. Ketika sudah dilahirkan, maka butuh artifisial. Nah, imunitas yang aktif disebutnya adalah vaksinasi dengan memasukkan kekebalan buatan ya yang dikombinasikan dengan sengaja secara spesifik untuk penyakit tertentu yang kemudian dimasukkan ke tubuh manusia supaya kebal atau sistem pertahanan kita mengenali agen yang kemungkinan bisa masuk ke tubuh nanti gitu. Kalau udah kenal, dibikin sistem pertahanan supaya tidak menyebabkan sakit di dalam tubuh. Nah, kemudian ada artifisial yang serum. Kalau serum ini yang dimasukkan bukan agen penyakitnya, tapi lebih kepada zat kimiawi atau antibodi sehingga tubuh itu tidak memproduksinya secara langsung, tapi antibodinya yang dimasukin ke tubuh kita ya, ke dalam tubuh. Contohnya seperti apa sih kalau yang artifisial pasif? Itu yang kayak terapi plasma COVID itu, Bu. Gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Kalau kan jadi orang-orang yang emang udah terinfeksi COVID itu kan dia awalnya membentuk secara alamiah di dalam tubuhnya, jadi mengandung di darahnya itu mengandung antibodi. Terus kan dia diminta untuk mendonor karena dianggap di dalam darahnya itu udah ada antibodi. Nah, donor plasmanya itu nanti dikasih ke yang masih sakit COVID itu, jadi kayak dibantu gitu supaya jumlah antibodi yang masuk di dalam tubuh yang sakit itu bisa untuk melawan si antigen COVID-nya itu. Jumlahnya kuat ya buat ngelawan virusnya gitu ya. Nah, itu sudah terbukti secara ilmiah belum ya? Kan itu kan studi baru ya artinya. Kurang tahu, Bu, tapi beberapa rumah sakit sudah ada yang pakai ya kayak gitu, Bu. Sudah menerapkan ya? Coba nanti saya cari deh. Cari. Oke. Nah, itu ya maksudnya tadi imunitas artifisial seperti itu, atau misalnya serum kalau yang di dalam buku ini contohnya kayak kalau kita keracunan sesuatu ya, kemudian diinjekkan antibodi supaya bisa menetralisir racun tersebut. Misalnya kayak kalau digigit anjing gila terus bisa disuntikkan, atau misalnya digigit ular kalau contohnya di sini ya, tetanus, kemudian difteri untuk menetralisir efek racun dari agen yang mengeluarkannya, maka bisa disuntik antibodi. Ini serum antibodi itu ya, artifisial. Kemudian kita akan bahas selanjutnya tentang sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh itu ada dua macam. Yang pertama adalah daya tahan terhadap infeksi yang dari flora alami. Flora alami adalah biasanya atau kebanyakan bakteri-bakteri alami yang sudah ada di tubuh manusia. Ini entah dari mana asalnya ya, sudah diciptakan seperti itu. Kayak di telapak tangan kita, ya nggak? Terus di mana lagi flora alami? Di sistem pencernaan, ya. Kemudian di mana lagi? Di organ reproduksi ya, di luarnya ya. Nah, itu sudah ada flora alami yang secara alamiah diciptakan untuk dapat membuat sistem pertahanan luar. Nggak luar sih, kayak di dalam di sistem pencernaan juga flora alami ya. Itu sistem pertahanan alami daya tahan tubuh kita terhadap infeksi. Nah, kalau sistem kekebalan, di sini ada penjelasannya. Nah, sistem kekebalan itu dapat berupa sistem seluler. Sistem seluler ini adalah kekebalan umum, ya. Seluler nanti ada grafiknya, saya akan jelasin. Ada sistem humoral dan proses inflamasi. Ini tahapannya. Yang pertama, nah, apa perbedaan antara kekebalan seluler dengan humoral? Di sini coba dilihat di bagian respon imunitas humoral dan seluler. Kalau seluler di dalam tabel yang saya jelasin, nah kalau di buku kan yang ini ya gambarnya ya. Nah ini ya, dari stem cell, kemudian kelenjar timus, dia mengeluarkan limfosit T, ya. Kemudian limfosit T ini
di dalam kelenjar limfa dia bekerja untuk menghancurkan agen yang masuk, ya. Kemudian memproduksi limfosit kecil untuk memfagosit agen yang lain yang lebih kecil. Kemudian kalau dari stem cell di sini belum diketahui bagaimana sistemnya, menghasilkan limfosit B, ya. Limfosit B lebih cenderung kalau di dalam tabel. Nah, respon imunitas humoral. Sebentar. Nah, ini ya, mikroorganismenya ekstraseluler, artinya adalah mikroorganismenya ada di luar sel, ya, di luar sel. Kalau ekstraseluler, misalnya di mana? Di dalam darah, ya, di dalam darah. Nah, jenis mikroorganismenya dia berupa antigen, kemudian responnya yang memakan atau memfagosit mikroorganisme itu adalah sel B atau limfosit B. Nah, mekanisme efektor dan fungsinya, tubuh kita memproduksi antibodi, ya, sebagai respon dari antigen dari mikroorganisme itu respon imunitas humoral namanya. Nah, mencegah infeksi dan menyingkirkan mikroorganisme ekstraseluler. Jadi prosesnya dia fagositosis. Di sini ada penjelasannya fagositosis di halaman 70, ya. Leukosit melakukan fagositosis apabila ada kuman atau apa saja yang dianggap sebagai benda asing. Jadi sebenarnya dalam sistem seluler ini, di dalam sistem imunitas humoral dia ada beberapa jenis yang kemudian efeknya membentuk antibodi yang disebut dengan imunoglobulin, ya. Imunoglobulinnya bermacam-macam dan dia bersifat spesifik. Imunoglobulin ada IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. Nah, itu beda-beda tujuannya, diproduksinya beda-beda. Kalau yang COVID, yang dibaca IgG dan IgM. Kenapa? Respon imunnya ya Bu yang dilihat. Iya, respon imunnya yang dilihat, ya. Jadi antibodinya. Kalau agen yang masuk adalah virus, kemudian imunoglobulin apa yang terproduksi setelah itu, gitu ya. Mana yang akan meningkat produksinya, gitu. Nah, ini beda-beda karena setiap imunoglobulin punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, kemudian kalau yang respon imunitas seluler itu ada dua macam, ya. Jadi ada ekstraseluler, ada intraseluler. Di dalam ekstraseluler atau di pembuluh darah biasanya, ya, mikroorganisme itu difagositosis oleh makrofag. Bakteri, misalnya ada bakteri, nah sel yang memfagosit adalah makrofag karena makrofag ukurannya besar. Ya, dia sel darah putih yang ukurannya paling besar. Kemudian ada sel T helper yang menjadi respon limfosit T. Nah, kemudian makrofag yang teraktivasi memusnahkan mikroorganisme yang dimakan. Jadi dia makan. Nah, kalau di dalam intraseluler ini ketika si virus atau virus kebanyakannya. Kalau bakteri kan dia ngerusak sel. Kalau virus dia masuk ke dalam tubuh sel lalu numpang reproduksi di sana karena dia butuh DNA dan RNA kita di dalam sel, ya, untuk proses replikasi. Replikasi dia butuh sel kita. Nah, mikroorganisme intraseluler misalnya virus berkembang biak di dalam sel terinfeksi. Nah, maka yang akan memakan virus ini responnya adalah sel T sitotoksik atau CTL. Nah, CTL memusnahkan sel terinfeksi dan menyediakan sumber infeksi. Jadi yang dimakan sama si sel T ini, sel T sitotoksik atau CTL ini adalah sel kita sendiri, tapi sel yang sudah terinfeksi oleh virus. Gitu. Secara dulu belajar ini di patologi kalau nggak salah, patologi klinis. Dulu dapat nggak di D3? Dapat nggak di D3? Dapat ya. Nah, harusnya dapat sih. Sistem pertahanan tubuh ya agak susah emang. Saya dulu dapat apa ya? Dapat B apa dapat apa? Nah, kemudian
Kalau sistem pertahanannya melalui proses inflamasi, artinya dari luar yang merusak. Kan kalau agentnya bakteri atau virus itu biasanya kerusakannya bukan superficial ya, tapi di dalam ya, di dalam tubuh. Nah, kalau proses inflamasi itu artinya ketika terjadi masuknya agent yang melalui proses perusakan sistem pertahanan luar kita, kayak dari kulit nih, contoh nih, proses inflamasi kayak gini. Contohnya, misalnya jarum, agent masuk ke tusuk, jarumnya karat misalnya ya, jarumnya karat, terus di sini ada bakteri-bakteri patogen misalnya, atau virus-virus patogen masuk ke sini, ke kapiler. Nah, di dalam sini ada makrofag. Makrofag dan biasanya tubuh mereka nih, agen-agen ini akan mengeluarkan sinyal-sinyal zat kimiawi yang bisa ditangkap oleh sistem pertahanan kita ya, sel darah putih ya. Nah, ini sel-sel fagosit ini sudah mulai siap nih untuk keluar dari pembuluh darah. Ini kan masuknya kapiler. Nah, lalu ada proses apa? Blood clotting element. Blood clotting element ini adalah elemen-elemen yang dapat menutup perdarahan ya. Clotting itu artinya yang tadinya berdarah bisa ketutup. Kemudian nah, di sini ada penjelasan yang nomor 1, dilatasi kapiler dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Dilatasi itu artinya makin melebar kapilernya karena makrofagnya diaktifasi, kemudian dia bisa makan agent ya. Kemudian sel-sel fagosit. Nah, ini pembekuan darah dimulai pada tahap kedua, kemudian ini sel-sel fagosit, monosit dan neutrofil, dia keluar dari aliran darah ke area infeksi. Dia bisa ke area infeksi, lalu patogen-patogen yang ada di sini, baik virus maupun bakteri bisa dimakan sama mereka rame-rame. Nah, ini blood clotting element, komposisi-komposisi yang bisa membuat pembekuan darah dia bekerja, jadi setiap zat atau setiap sel itu berguna untuk fungsinya masing-masing ya, hingga tertutuplah lukanya, kemudian patogennya berhasil dimakan. Ini kalau infeksinya ringan ya. Kalau infeksinya ringan, kalau terjadi biasanya nanti munculnya di sini ada memar dikit di luar, tapi lama-lama ketutup. Tapi kalau misalnya infeksinya berat, biasanya tidak bisa ketahan nih sama sistem pertahanan luar kita. Nah, ini namanya proses inflamasi kayak gini. Nah, itu yang didapat dari lahir ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sistem pertahanan kita. Jadi itu sudah bawaan alamiah ya. Nah, ini merupakan faktor host yang didapat setelah lahir. Nah, faktor host yang didapat setelah lahir adalah faktor yang paling sering dilakukan penelitian karena lebih mudah untuk diintervensi atau dimodifikasi. Kalau misalnya ternyata dari suatu penyakit tertentu didapatkan ada faktor host yang berisiko dan bisa dimodifikasi atau dirubah supaya tidak lagi berisiko untuk terkena penyakit itu. Nah, jadi di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah status kesehatan umum. Ini bisa diintervensi. Pertama fisiologis, kalau fungsi tubuh. Fungsi tubuh itu bisa dijaga supaya bisa tetap berfungsi dengan baik. Ya, kita punya organ, semua organ dijaga agar bisa berguna secara semestinya. Lalu status gizi. Status gizi juga sebenarnya bisa di-maintenance agar tetap bergizi baik sehingga sistem pertahanan alamiahnya juga baik. Yang kemudian yang kedua adalah pengalaman sakit. Pengalaman sakit ini berkaitan dengan sistem alamiah tadi ya. Kalau sudah pernah kemasukan agent, maka dia secara otomatis membentuk antibodi alamiah. Kemudian stres. Nah, ini nih. Makanya kenapa banyak penelitian tentang stres? Karena banyak kaitannya stres dengan penyakit. Ya. Waktu kemarin isu-isu bioskop mau dibuka kan gitu katanya ya. Supaya nggak stres, supaya bahagia, bioskop dibuka, kemudian bisa meningkatkan imunitas. Bahagia bisa meningkatkan imunitas.
Oke, kemudian kekebalan dan respon imunologis termasuk herd immunity. Nanti saya bahas ini terakhir, tentang status kesehatan umum. Yang kedua adalah faktor perilaku host. Kayaknya perlu saya jelasin ya yang tadi. Karena kalau nggak salah saya nggak bikin slide-nya lagi. Nah, ini. Sebelumnya dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini yang masih kurang jelas yang mana? Kekebalan dan respon imunologis. Bu, yang poin-poin status fisiologis, status gizi ini bagian dari status kesehatan umum atau mereka statusnya sama bagian dari atribut orang yang dapat ditularkan setelah lahir? Setelah saya baca, ya, jadi sebenarnya si buku ini membagi mereka menjadi bagian yang berbeda ya kan? Ya, menjadi bagian yang berbeda. Tapi kalau yang saya rangkum, kalau status kesehatan umum itu cuman dia cacat atau enggak gitu, sakit atau enggak. Nah, tapi ada penjelasannya di bawah, di kalimat setelahnya. Kelompok ini termasuk status fisiologis, status gizi, dan pengalaman sakit. Jadi, asumsi saya status kesehatan umum, karena status gizi itu juga kondisi umum. Ya nggak sih? Ya kan? Status fisiologis juga kondisi umum. Pengalaman sakit pun kondisi umum. Gitu. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Ya, kemudian ada stres atau tekanan hidup. Stres atau tekanan hidup juga kondisi umum karena dia berdampak pada berbagai penyakit. Gitu. Kemudian kekebalan dan respon imunologis. Di sini adalah ketika manusia telah dilahirkan, kemudian dia punya pengalaman sakit, ya, kemudian dia membentuk sistem pertahanan yang alamiah atau yang artifisial, misalnya divaksinasi, lalu muncul kekebalan. Ya, kekebalan itu kalau respon imunologis itu lebih kepada setelah dia kena sakit, maka kemudian membentuk antibodinya. Nah, di sini ada termasuknya herd immunity, kekebalan kelompok. Ya, jadi kekebalan individu ada kekebalan kelompok. Apa itu herd immunity? Herd immunity itu adalah kekebalan orang-orang yang tinggal di dalam satu populasi tertentu, ya, orang-orang yang rentan. Dapat mencapai herd immunity, kekebalan kelompok atau kekebalan komunitas itu ketika 80%, ya, 80% dari total populasi yang ada di wilayah tersebut telah kebal terhadap suatu penyakit. Bisa karena diberikan kekebalan buatan atau vaksinasi, bisa karena dalam tubuh 80% itu sudah muncul respon imunologis akibat pernah terpajan agent dan pernah sakit. Lalu muncul antibodinya secara alamiah. Ada 2 macam cara mencapai herd immunity ya. Jadi yang pertama adalah diberikan kekebalan buatan dengan vaksinasi atau muncul kekebalan alamiah akibat respon imunologis dari agent yang masuk. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah perilaku host. Faktor perilaku. Kalau tadi faktor kesehatan umum, yang ini faktor perilaku. Yang pertama adalah panutan. Panutan artinya kita biasanya meniru perilaku orang yang kita panut. Kita jadikan role model, benar nggak sih? Anak meniru perilaku orang tuanya, ya kan? Kemudian remaja dan dewasa meniru perilaku idolanya. Gitu ya. Itu merupakan karakteristik alamiah seorang manusia. Seperti itu. Maka pada hal ini, ilmu kesehatan masyarakat itu sangat erat kaitannya dengan ilmu psikologis. Gitu. Jadi harus memahami karakteristik perilaku orang dari faktor luar, yaitu faktor panutan. Kemudian kalau misalnya faktor panutan yang secara umum, misalnya ada tokoh agama atau kayak anak-anak SD, itu lebih menjadikan guru-gurunya sebagai panutan dia. Benar deh, ada yang pernah jadi guru SD nggak? Ya, anak SD itu lebih dengar omongan guru daripada omongan orang tua.
Ya, sampai ada orang tua yang protes karena omongannya nggak didengar. Selalu apa-apa kata bu guru, apa-apa kata bu guru gitu kan. Karena itu fasenya ya, itu fase. Jadi seperti dijadikan Tuhan panutannya. Jadi ada fase-fase usia itu menentukan siapa yang akan dijadikan panutan oleh orang tersebut. Nah, kemudian budaya. Nah, budaya ini sebenarnya terkaitan sama suku. Ya, terkaitan sama suku atau budaya spesifik suatu keluarga tertentu. Gitu. Misalnya apa? Contohnya, kalau di sini sebentar. Yang diberikan contoh adalah di bukunya halaman 75 bisa dibaca. Bisa dilihat sambil buka buku nggak? Buka, Bu. Bu. Dibuka, Bu. Ya, budaya di sini lebih kepada kesatuan dari pengetahuan, teknologi, kesenian, kepercayaan, dan berakhir pada perilaku. Ya, pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kepercayaan. Tapi kalau yang lebih terbuktinya adalah faktor dari suku, karena kayak di Indonesia, ya contohnya budaya di Indonesia itu beragam dan berkaitan erat dengan ragamnya suku, kecuali di wilayah yang memang sudah multikultural. Multikultural itu budayanya sudah bercampur karena banyak yang tinggal itu beragam suku sehingga sudah berbaur, maka muncul budaya baru. Gitu. Nah, apa kaitannya dengan kesehatan? Contohnya, kalau di daerah yang masih agak-agak kolot misalnya, dulu saya pernah cerita ya, ada budaya di suatu daerah ketika ibu yang baru melahirkan, kemudian anaknya itu yang baru lahir, saat pusarnya itu belum puput, ya pusarnya dikompres dengan menggunakan telur katak. Baru Ya, tahu. baru tahu ya, itu ada di daerah Jawa Barat. Saya lupa itu dosen S2 saya dulu pernah cerita, disertasinya beliau tentang itu. Jadi beliau itu 6 bulan melakukan studi kohort ya, mengamati langsung perilaku masyarakat karena angka kematian bayinya tinggi sekali. Ya, angka kematian bayinya tinggi. Angka kematian bayinya tinggi sekali, padahal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di sana sudah meningkat, tapi kok angka kematian bayinya masih tinggi. Proses persalinan sudah ditangani oleh nakes, itu prevalensinya sudah naik, tapi angka kematian bayinya masih tinggi. Dia penasaran, akhirnya dia tinggal di sana, berbaur dengan masyarakat dan mengamati dari sekian banyak ibu yang baru melahirkan. Setelah lahir normal, misalnya dari puskesmas, kemudian dibawa pulang. Nah, bayi yang pusarnya belum puput itu ternyata dikompres gitu ya, pakai telur katak. Ya, sampai setelah puput. Benar, sebelum puput, pakai telur katak supaya cepat kering katanya. Supaya cepat kering. Ini beneran temuannya ya, supaya cepat kering, kemudian copotlah tali pusar itu gitu. Tapi dengan copotnya tali pusar, si bayi demam. Ya, punya seliding ternyata jadi itu telur kataknya dibalut kain, terus ditutupin lah itu tali pusarnya si bayi gitu. Saya lupa Jawa Barat daerah mana, dan itu beneran. Jadi banyak bayi yang demam tinggi setelah itu. Coba kamu bayangin, bayi baru berapa hari udah dikasih telur katak gitu ya, walaupun bukan di dalam tubuh, tapi kan tali pusat itu kan area terbuka ya, belum sembuh benar luka potongannya kan, luka potongan dari plasenta ibunya. Nah itu, ternyata begitu. Siapa yang ngasih? Ternyata setelah pulang dari vaskes, ibu-ibu itu bersama mungkin nenek-neneknya gitu ya, itu mengundang Pak Raji datang ke rumah. Jadi masih tetap percaya Pak Raji juga.
Jadi dari menurut budaya sana, dari para haji sana bahwa harus ditempelin telur katak, tinggi angka kematian bayinya. Tuh, itu ngaruhnya budaya di sana ya, contohnya. Nah, kemudian sumber daya. Nah, kalau di sini sumber daya ini maknanya luas, teman-teman. Ada, kalau dari buku, mana ya? Ini bisa ketersediaan materi, waktu, keterampilan, uang, dan fasilitas. Jadi kondisi ekonomi di sini masuk ya, sumber daya. Kemudian waktu juga ya. Waktu itu artinya bagaimana orang yang sibuk bekerja dengan yang tidak untuk mengakses fasilitas kesehatan misalnya. Kemudian untuk menerapkan perilaku sehat. Kemudian keterampilan, uang itu keterkaitannya dengan ekonomi, dan fasilitas. Fasilitas artinya adalah dari tempat tinggalnya dia, apakah memadai fasilitas kesehatan yang ada, apakah dapat asupan atau aliran air bersih, kemudian bagaimana caranya mengakses atau membeli makanan-makanan sehat yang murah, sayur-sayuran, buah-buahan, daging segar yang murah misalnya. Itu masuknya ke sumber daya. Ya, terus jaraknya dari rumah ke fasilitas kesehatan itu jauh atau tidak, itu masuknya ke sumber daya. Itu ya, dan yang terakhir adalah perasaan dan pemikiran. Ini masuk di pengetahuan, kepercayaan, sikap, dan nilai yang sering diteliti menjadi pengetahuan, sikap, dan perilaku. Kepercayaan ini persepsi masuknya ya. Pengetahuan didapat dari pendidikan, tapi ternyata pendidikan tidak, kalau penelitian sekarang pendidikan tidak berbanding lurus dengan pengetahuan. Kemudian pengetahuan juga berhubungan dengan pengalaman, gitu ya. Semakin berpengalaman dia semakin tahu. Dan kepercayaan itu didapatkan dari orang tua, nenek, kakek, atau keluarga besar misalnya. Kayak kalau misalnya kita masih tinggal sama keluarga, misalnya saya masih tinggal sama ibu, ketika baru lahir anak, kalau dulu percayanya anak umur 1 bulan boleh dikasih makan pisang, ya. Sekarang kan nggak boleh, harus 6 bulan. Nah, kalau misalnya di daerah-daerah tertentu mungkin masih percaya yang seperti itu, anaknya dikasih makan pisang, kemudian mati tersedak gitu ya. Nah, itu kepercayaan. Nah, kemudian sikap. Sikap merefleksikan suka tidak sukanya orang terhadap sesuatu. Sikap orang terhadap upaya pencegahan penyakit itu mempengaruhi perilakunya dia. Kalau sikapnya baik, maka perilakunya baik. Kalau sikapnya kurang, perilakunya juga tidak baik. Nah, sikap ini dipengaruhi oleh ini, pengetahuan dan kepercayaan. Nah, kalau nilai itu norma yang berlaku di masyarakat, ya. Apakah di sana berlaku norma kekeluargaan, norma gotong royong, atau misalnya individualitas kalau tinggal di kota-kota besar. Nah, hal-hal ini yang mempengaruhi perilaku host. Jadi kalau tetangganya sakit, ya peduli apa enggak gitu ya. Kemudian lingkungannya kotor, dia peduli apa enggak untuk ikut membersihkan. Harusnya dapat tugas kesehatan, dapat tugas kebersihan, kita tinggal bayar. Itu nilai ya, yang dimaksud di situ norma ya. Maksudnya di sana. Yang mempengaruhi faktor perilaku. Nah, ada hubungan antara perilaku dengan lingkungan. Ya, yang pertama adalah perilaku dan lingkungan air. Yang kedua adalah perilaku dengan lingkungan udara, perilaku lingkungan makan, lingkungan kerja, lingkungan sosial ekonomi. Penjelasannya, saya nggak jelasin di sini. Nah, intinya sama. Ya, ini sangat keterkaitan sama tadi ayat yang saya jelasin. Zaharul fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aydin nas. Jadi perilaku manusia sangat menentukan kualitas lingkungan yang ada di sekitarnya. Air, ya. Jadi kalau dalam teori di sini, kualitas air yang digunakan itu dipengaruhi oleh perilaku kita. Ya, bisa jadi perilaku langsung atau perilaku tidak langsung. Kalau kita tinggal di daerah pabrik misalnya ya, industri, kemudian kita pakai air tanahnya, kira-kira kualitas airnya bagus atau tidak? Tidak.
kita terdampak dari akibat perilaku manusia yang lain terhadap perlakuan airnya. Kemudian perilaku kita terhadap lingkungan air juga apa? Misalnya, kalau kita mendapatkan air yang kotor, kemudian kita punya perilaku yang kurang baik, ya, dan kita gunakan air kotor itu tanpa proses pengolahan lebih lanjut, tidak dimasak, tidak disaring, tidak disteril misalnya. Kemudian kita konsumsi, maka akan sakit kan? Maka akan sakit. Oke. Nah, itu maksudnya perilaku dan air sama dengan perilaku dan lingkungan udara. Perilaku manusia menentukan kualitas udara. Ya, apa maksudnya? Kalau hobinya membakar sampah, hobinya menebang hutan misalnya, maka semakin lama akan menurunkan kualitas udara. Ya, seperti itu. Ya, lingkungan udara, kualitas lingkungan udara. Nah, kemudian nanti bisa dibaca di sini. Dan lingkungan makanan maksudnya, bukan lingkungan makan ya. Nah, karena makanan sebagai media transmisi juga sebagai agen penyakit. Artinya adalah makanan itu sendiri kalau kita tidak bisa mengolahnya dengan baik, maka dapat menjadi pembawa agen penyakit. Seperti itu. Kayak kebiasaan makan makanan kemasan, maka berpotensi untuk terinfeksi agen botulinum misalnya. Kemudian kebiasaan makan makanan mentah, maka berpotensi terinfeksi salmonellosis. Seperti itu ya, atau jamur-jamur makanan yang difermentasi, yang mentah difermentasi, kita berpotensi terinfeksi agen dari jamur fermentasi tersebut, kayak gitu maksudnya. Nah, kalau perilaku dengan lingkungan kerja ini, kalau kita bekerja di lingkungan yang berisiko, sebenarnya semua pekerjaan itu berisiko. Bagaimana perilaku kita untuk mengurangi risiko dari akibat kerja? Kayak kamu kerja di pelayanan kesehatan itu risikonya tinggi sekali ya, risikonya tinggi sekali. Seperti risiko untuk tertular penyakit, kemudian risiko untuk mendapatkan tingkat stres yang lebih berat, kemudian risiko untuk kekurangan waktu untuk me time itu penting karena berkaitan dengan aspek psikologis ya, seperti itu. Ini bagaimana penanggulangannya atau respon perilaku kita terhadap lingkungan kerja seperti itu, maka biasanya ini ranahnya adalah ranah ketiga ya, jadi penggunaan APD dan lain-lain. Atau kebalikannya, misalnya lingkungan kerja kita tidak mendukung terhadap kesehatan kerjanya di lingkungan industri berat, gitu. Vibrasi tinggi, kebisingan tinggi misalnya, atau terpapar panas, ya. Kemudian atau elektromagnetik, atau ada radiasi nuklir, atau kerja di laboratorium banyak agent gitu ya. Nah, itu lingkungan kerja juga mempengaruhi perilaku kita. Nah, kemudian perilaku dan lingkungan sosial ekonomi. Nah, perilaku dan lingkungan sosial ekonomi ini lebih kepada hygiene perseorangan ya. Jadi kalau misalnya lingkungan sosialnya itu baik, maka biasanya dia akan menganggap bahwa hygiene itu penting. Lalu lingkungan dekat rumahnya itu terjaga. Nah, kemudian ekonomi juga jelas karena standar ekonomi orang ketika dia tingkat ekonominya baik menentukan tempat tinggalnya dan daya beli dia terhadap fasilitas kesehatan. Ya, seperti itu. Nanti bisa dibaca lebih jelasnya. Intinya itu. Faktor host, ada pertanyaan? Sudah jam 4. Tinggal satu lagi. Mau break sholat dulu? Boleh, Bu. Iya, ngantuk ya? Iya, Bu. Sholat dulu ya. 4:15 ya. Kita mulai. Tinggal. Habis ini lingkungan. Iya, habis ini lingkungan. Habis ini lingkungan, break dulu 15 menit, silakan. Kuisnya 2 bab. Minggu depan UTS. Karena
Karena sudah 5 bab. Ya, sudah 5 bab. Jadi minggu depan UTS. Materinya dari bab 1 sampai bab Dari 5 sampai iya, host, Bu. dari bab 1 sampai lingkungan. Iya, sampai bab 5. Wah. Bu, Iya, Galuh. buat dipelajari gitu, Bu. Apanya? Soal yang tadi, Bu. Iya, saya ambil dari UTS-nya berapa soal-soal soal, Bu? kuis. 40 lah ya, nggak usah banyak-banyak. PG. 40 PG. Materinya soalnya dari setiap kuis saya ambil sama dari materi. Ya. Jadi minggu depan agendanya UTS aja ya, Bu? Atau habis UTS masuk materi bab 6? UTS 1 jam. UTS 1 jam, jam 2 sampai jam 3 ya. Azan jam berapa sih? Jam 3 kurang ya. Nanti jam 3.15 kita masuk. Jam 3.15 kita masuk bab 6. Bab 6 itu wabah juga gitu, Bu. Pengukuran paparan. Wabah nggak ada UTS. Oh iya. Pengukuran paparan ya, bab 6. Oke, silakan sholat dulu. 15 menit lagi kita masuk bab lingkungan. Nanti kalau ada yang mau tanya habis sholat aja ya. Oke, selamat istirahat sebentar. Kan? Oke. Nah, sekarang masuk faktor lingkungan. Udah pada balik ya? Udah pada balik dari sholat. Sekitar 20 menitan lagi, jam 5 kita kuliah. Kita selesai. Nah, faktor lingkungan itu kalau dari definisinya, dalam segitiga teori Gordon, lingkungan berada di posisi tengah ya. Masih ingat? Masih, Bu. Nah, kondisi lingkungan itu cuma 2 macam. Ya, ketika dalam kondisi host yang sakit, lingkungan itu punya 2 kondisi. Yang pertama adalah lingkungan menguntungkan agent untuk menginfeksi host, atau lingkungan merugikan host dalam sistem pertahanan tubuh. Gitu ya. Hanya 2 itu saja fungsi lingkungan secara umum. Nah, kalau dari buku, mulai halaman 82 ya. Bukunya dibuka sambil dilihat, sambil didengerin kayaknya. Ini definisi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar host, baik benda tak hidup, benda hidup, nyata atau abstrak, seperti suasana yang terbentuk, ternyata sampai sana secara umum ya. Akibat interaksi semua elemen, termasuk host yang lain adalah lingkungan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang banyak orang positif sakit TB, maka lingkungan orang-orang positif TB itu menjadi faktor lingkungan yang merugikan kita. Ada kok, masa nggak ada suaranya sih? Oke, sekarang definisinya menurut CDC tahun 2020, faktor lingkungan adalah faktor ekstrinsik, faktor luar yang dapat mempengaruhi agent dan menjadi opportunity for exposure adalah peluang untuk
pemajanan agent terhadap host. Itu yang tadi saya bilang, ya. Efek the agent artinya menguntungkan agent untuk menginfeksi host, atau opportunity for exposure, memberi peluang besar pada agent untuk menginfeksi host ketika host memiliki sistem imun yang lemah, ya. Lingkungannya merugikan host, gitu. Nah, di sini ada hubungan dinamika masyarakat dengan kesehatan lingkungan. Oke. Ketika dinamika populasi di suatu wilayah itu memiliki pertumbuhan yang cepat, kemudian pembangunan ekonomi yang cepat, ya, pertumbuhan itu artinya adalah pertumbuhan penduduk yang cepat, kemudian pembangunan ekonominya juga cepat, maka dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kondisi lingkungan atau kesehatan lingkungan. Coba, kalau misalnya pertumbuhan penduduk yang cepat, dampak positif bagi lingkungannya apa menurut kamu? Saya mau tanya biar nggak ngantuk ah. Ini siapa yang gambarnya atap doang ya? Sukma, coba Sukma. Dari pertumbuhan populasi yang cepat, apa dampak positifnya terhadap lingkungan? Positifnya kalau tergantung nih Bu, kalau misalnya masyarakatnya udah mengerti tentang cara mengelola lingkungan baik, tapi kalau sebaliknya ya jadi buruk Bu. Jadi buruk, oke. Nah, dari meningkatnya jumlah populasi, ya, dari meningkatnya jumlah populasi sebenarnya ada tendensi untuk semakin tinggi besar sumber daya yang dapat melestarikan lingkungan gitu ya. Memperbaiki kondisi lingkungan atau mempertahankan kualitas lingkungan ketika manusianya ini, di populasinya ini punya kualitas yang baik juga dari segi kepedulian terhadap lingkungannya. Nah, tapi efek negatifnya adalah ketika kebalikannya, semakin banyak populasi atau semakin padatnya penduduk di suatu wilayah, maka secara alamiah sebenarnya membutuhkan area yang lebih luas sebagai tempat tinggal. Pertama itu. Kemudian membutuhkan sumber makanan dari lingkungan yang lebih banyak suplainya. Jelaskan ya. Dan yang ketiga adalah membutuhkan udara, ya, suplai oksigen yang lebih banyak. Nah, dari kebutuhan pokok manusianya saja sebenarnya itu sudah kelihatan ketergantungannya terhadap lingkungan. Satu sisi dia butuh tempat tinggal, maka ada dampak lingkungan di sini yang terkorbankan, seperti pembalakan area hijau yang kemudian dijadikan pemukiman warga. Ya, itu masuk ke dalam dampak negatif terhadap kondisi lingkungan. Ya nggak sih? Ya. Kemudian pembangunan ekonomi cepat. Nah, di sini sebenarnya di dalamnya ada juga faktor teknologi. Ya, ketika pertumbuhan ekonomi cepat itu meningkatkan kapasitas atau daya beli masyarakat. Ya, kalau dari pola hidupnya sekarang era industrialisasi semuanya membutuhkan teknologi yang kebanyakan bahan dasarnya itu diambil dari lingkungan, seperti transportasi misalnya. Efeknya adalah dari transportasi itu pertama mengambil sumber bahan bakar dari lingkungan. Yang kedua adalah eksesnya, ya, ekstraksinya atau sampahnya, ekskresinya. Sampah dari transportasi itu merusak lingkungan. Kemudian ada tidak dampak positifnya bagi lingkungan kalau peningkatan pembangunan ekonomi? Kalau misalnya peningkatan ekonomi itu diarahkan kepada kelestarian lingkungan, misalnya pemerintah setempat atau stakeholder setempat itu punya regulasi yang kuat karena dia punya power dan punya anggaran yang cukup untuk melestarikan lingkungan, maka itu akan menjadi dampak positif bagi kesehatan lingkungannya. Gitu. Kebayang nggak maksud saya seperti itu? Nah, dari kondisi lingkungan ini, baik yang sehat maupun yang tidak sehat, maka dia berdampak lagi kepada kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi sebenarnya ini siklus, ya, benar-benar terkait sama ayat yang tadi saya jelasin di awal, ya nggak sih?
Ya kan? Kalau manusianya bisa menjaga, memberi manfaat, maka lingkungan pun akan memberi manfaat dan dampak positif pada kesehatan kita. Tapi kalau misalnya manusianya tidak bisa menjaga, selalu merugikan lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan dampak negatif kepada kondisi kesehatan kita. Gitu. Dalam aspek apapun, gitu ya, dari faktor apapun. Nah, di sini, nah kondisi kesehatan masyarakat ketika status atau derajat kesehatannya baik, maka berdampak dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kayak sekarang nih pandemi ya. Jadi sebenarnya begini, kondisi masyarakat yang sehat lah yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Bukan dengan meningkatkan ekonomi, terus bisa bikin masyarakat sehat karena jauh siklusnya, ya nggak sih? Siklusnya jauh dari kondisi ekonomi ke kesehatan masyarakat. Tapi kebalikannya, ini kesehatan masyarakat punya dampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena hanya individu-individu yang sehat yang mampu memanfaatkan atau mengoptimalkan produktivitasnya sehari-hari. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Seperti itu. Ini dinamika populasinya maksudnya begitu yang ada di buku. Nah, kemudian kalau yang di gambar 5.2 di sini sebenarnya mirip sih kayak yang tadi ya. Sorry. Saya mau kecilin videonya dulu, gambarnya nggak kelihatan. Nah, di sini ada di halaman 84, sorry. Nah, di 84 ini memperlihatkan hubungan yang dinamis antara hubungan lingkungan dengan usaha pembangunan bangsa, ya. Bukan hubungan siklus, bukan lingkaran setan. Nah, ini dampaknya bisa berpengaruh terhadap dampak positif dan negatif. Tadi udah saya jelasin. Nah, ini contohnya. Ya, tadi kayaknya udah saya jelasin ya, sumber daya alam yang ketika dipergunakan oleh manusia itu untuk eksploitasi, maka menurunkan kualitas lingkungan. Kalau dia negatif juga akan menurunkan kesehatan lingkungan, ya. Produktivitasnya menurun, pembangunan sosial ekonominya juga menurun. Nah, ini merupakan siklus, ya, merupakan siklus. Tapi kalau dia posisinya baik, posisinya bagus, misalnya pembangunan sosial ekonomi bagus, ini kemudian ini kan pembangunan sosial ekonomi sebenarnya kan eses dari bagusnya sumber daya yang ada. Sumber daya dari mana sih? Dari alam, kemudian diolah gitu. Kayak misalnya manusia itu butuh pakaian, ya. Pakaian yang baik itu diproduksi dari mana? Sumber pakaian dari mana sih? Kapas, ya nggak sih? Bahan dasar ya. Walaupun sekarang banyak yang sintetik, misalnya kapas. Kemudian kapas itu diolah melalui proses industri. Nah, bagaimana pengontrolan dalam proses pengolahan kapas itu sehingga menjadi sebuah pakaian yang baik dipakai, tapi juga efeknya tidak merugikan lingkungan. Nah, ini ketika kondisi sosial ekonomi sudah baik, di sini ekonomi itu artinya adalah daya beli masyarakat, ya. Kemudian kondisi sosial itu artinya kepeduliannya masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar. Ini bisa menurunkan crude death rate. Crude death rate ini angka kematian kasar. Crude death rate, ya, angka kematian kasar itu bisa turun. Terus IMR itu infant mortality rate juga bisa turun. IMR infant mortality rate, angka kematian bayi. Tuh. Kemudian I0 itu naik. I0 itu naik itu apa ya artinya ya? Saya agak lupa ya, 0 itu apa. Kemudian bisa menaikkan jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk naik, kebutuhan semakin banyak, itu kemiskinan. Ini siklus. Ya, ini sebenarnya siklus yang sebenarnya kita rasakan selama kehidupan kita gitu. Ini aspeknya makro, ya. Jadi sangat dinamis sekali. Aspeknya makro. Nah, aspek makro ini terdampak jika dari aspek mikronya, masyarakatnya sudah membudaya membentuk suatu perilaku tertentu yang merugikan lingkungan, maka sampai ke bagian sosioekonominya pun berkurang atau terdampak. Nah, kayak kondisi pandemi sekarang. Ya, dari kondisi pandemi sekarang, kalau kita telusuri dari agentnya, virus SARS-CoV-2 itu secara genetik, dia itu kan
terindikasi dari gen apa? Gen babi ya? Gen babi sama gen kelelawar ya? Kelelawar. Ya, Kelelawar, Bu. Kelelawar Bukan sih. babi ya? Kelelawar sama ular Kelelawar. ya? Kelelawar, ular ya? Kelelawar dan ular. Artinya seharusnya agen yang menginfeksi hewan itu tidak pindah menginfeksi manusia selama lingkungannya tidak diganggu, gitu kan? Si agen ini bisa kekurangan kekurangan host, ya, kekurangan host, kelelawarnya semakin susah didapat sama si agen gitu, sehingga dia bisa masuk atau mengadaptasi ke tubuh manusia. Ini kan menurunkan kualitas lingkungan karena dari sumber daya alami atau yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh manusia itu jauh. Kayak kelelawar itu kan bukan makanan ya sebenarnya. Iya, Bu. Agama mana sih yang membolehkan konsumsi kelelawar? Ngelihatnya aja takut kita ya. Nah, bukan sumber makanan, kemudian disalahgunakan menjadi makanan, maka akan menurunkan kualitas lingkungan, menurunkan jumlah komunitas kelelawar di habitatnya, ya, menurunkan kualitas kesehatan lingkungan. Kalau kita belajar dulu di IPA, itu ada namanya ekosistem, ya. Kalau ekosistem itu sudah rusak, maka mempengaruhi yang lain hingga ke kesehatan manusia, gitu. Ini siklus secara umumnya kayak gitu. Nah, kalau lingkungan sendiri, klasifikasinya ada beberapa macam. Ya, ada lingkungan fisik, ada lingkungan sosial. Ya, kalau lingkungan fisik itu yang ada lingkungan hidup. Lingkungan fisik itu masuk ke atmosfer yang pertama, udara, semua yang bersifat gas. Kemudian lingkungan air atau hidrosfer. Lalu lingkungan padat, litosfer, pertanahan, ya. Kemudian ada geografi. Geografi ini lebih kepada Geografi ini lebih kepada kondisi permukaan bumi berdasarkan posisinya, ya, di belahan dunia, di belahan bumi ini. Kalau dia di bagian utara atau di bagian selatan atau di bagian garis khatulistiwa, bagaimana iklimnya. Kemudian altitude-nya, altitude itu berdasarkan ketinggian dari permukaan tanah. Apakah dia daratan rendah apa daratan tinggi, dataran rendah atau dataran tinggi, Nah, kemudian ada lingkungan flora dan fauna. Ini termasuk biosfer, artinya lingkungan hidup. Flora itu tumbuh-tumbuhan, ya, tanam-tanaman. Fauna itu adalah hewan, ya. Kemudian ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini termasuk lingkungan sosiosfer namanya. Jumlah dan distribusi penduduk. Kemudian struktur sosial politik, ini kurang sosial politik, ini termasuk lingkungan, ya. Jadi kita dilahirkan di negara yang punya struktur sosial politiknya kurang baik, sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakatnya, ya. Ini secara makro seperti ini. Makanya kalau ada yang berasumsi bahwa lebih baik urusi urusan masing-masing daripada mengurusi urusan orang secara umum, ya, itu tidak begitu tepat. Karena ketika kita tahu bahwa nasib kita ditentukan secara tidak langsung oleh tindakan orang lain, maka kita harus peduli. Sama dengan mengenai struktur sosial politik ini. Gitu. Ini nasib kita ini bergantung sama kebijakan politiknya para stakeholder di atas sana, maka kita harus peduli, gitu. Karena ini masuknya ke iklim, ke lingkungan kita loh, ini masuk ke lingkungan sosial. Kemudian ada pendidikan, ya, seberapa penting tingkat pendidikan mempengaruhi kualitas kesehatan seseorang. Kemudian ada struktur ekonomi. Struktur ekonomi itu artinya adalah bagaimana daya beli masyarakat, ya. Kemudian kondisi sebentar, ada perkembangan ekonomi dulu. Perkembangan ekonomi kita bisa lihat di buku ini. Ini lebih kepada ukuran makro, misalnya kita tinggal di suatu wilayah, bagaimana perkembangan ekonomi di wilayah tersebut, karena berkaitan sama kualitas makanan, hunian, ya, kepadatan, gizi, cara pendidikan. Kalau tinggalnya di daerah Papua, misalnya kualitas pendidikan yang diakses sebagus di Pulau Jawa atau tidak? Tidak. Itu makanya kenapa banyak orang Papua yang dikirim ke Pulau Jawa buat sekolah. Kemudian
sampai di Pulau Jawa didiskriminasi gitu ya. Dulu saya ada teman S2 di UI itu bukan S2, dia S3 tapi kita kuliah bareng di satu kelas umum, orang Papua. Jauh-jauh dari Papua datang ke Depok cuma buat kuliah. Karena apa? Karena yang belum ada akses pendidikan di sana. Itu mempengaruhi ya perkembangan ekonomi. Kemudian struktur ekonomi. Struktur ekonomi ditandai dengan dua ekstrim apa? Ada status agraris dan industrial. Masuknya kalau agraris ini daerah rural, daerah pedesaan dengan daerah perkotaan. Bagaimana struktur ekonominya? Gitu. Karena sumber pendapatannya berbeda, kemudian rate-nya berbeda, kemudian biasanya juga tingkat konsumsinya juga berbeda. Kalau di daerah dengan uang sekian ratus ribu bisa bertahan 1 bulan misalnya. Tapi kalau di perkotaan berapa UMR-nya 3 juta, udah empot-empotan gitu ya. Iya nggak sih? Iya, karena itu berkaitan dengan struktur ekonomi. Itu masuknya ke lingkungan. Ya teman-teman. Terus sebenarnya bisa dikaji di dalam buku, cuman kayaknya saya cuma bikin slide-nya. Oke, sampai situ. Tapi kita akan bahas dari lingkungan udara. Tadi kan saya baru nyebutin udara itu atmosfer. Nah, apa yang dimaksud lingkungan udara yang berkaitan dengan kesehatan di sini? Nah, lingkungan di sini adalah paling banyak menjadi media transmisi dari si agent ketika dia berupa lingkungan fisik. Ya, tapi kalau lingkungan sosial dia bukan menjadi faktor langsung. Yang ini harus teman-teman perhatikan. Ya, lingkungan sosial sama lingkungan geografi ini biasanya tidak menjadi faktor langsung dari kondisi kesehatan suatu populasi atau masyarakat, tapi menjadi faktor tidak langsung. Kayak gini, masyarakat yang tinggal di iklim tropis cenderung lebih berpotensi atau berisiko untuk terkena penyakit tropis seperti demam berdarah karena faktor geografi, ya, gitu. Atau altitude. Altitude itu adalah tingkat ketinggian permukaan tanah dari laut, ya. Nah, kalau yang tinggal di altitude tinggi seperti di di daerah pegunungan, potensi hipoterminya dia lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang tinggal di altitude rendah. Hipotermi tahu kan? Tahu. Ya, hipotermi seperti itu. Ini faktor geografi. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktor umum ini yang menjadi faktor langsung sebagai media transmisi penularan agent terhadap host itu kebanyakan dari lingkungan udara, air, lingkungan padat, litosfer, tanah ya. Kemudian flora dan fauna ini bisa gitu. Dan kalau misalnya geografi sama sosiosfer itu tidak termasuk media transmisi secara langsung. Nah, kalau udara jelas, udara tuh banyak zat-zat kimiawi yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia ya. Dari setiap lapisan. Kalau atmosfer itu kan lapisan udara yang paling yang paling bawah kalau lihat dari atasnya. Yang dari atas kan kalau dulu belajar di geografi itu ada 7 lapis. Ya nggak sih? Coba lihat sini. Ada 7 lapis atmosfer, di buku nggak ada. Nah, yang paling mempengaruhi itu adalah bagian atmosfer. Sebentar. Kenapa? Karena semua zat sama gas-gas yang bisa atmosfer itu ada beberapa lapis. Saya dulu ngajar anak SD jadi lupa deh sekarang. Bagian paling bawah ada troposfer. Nah, troposfer itu 6 sampai 20 kilometer dari permukaan bumi ya. Itulah wilayah udara yang bisa kita hirup. Udaranya ada oksigen di sana, ada karbon dioksida, ada nitrogen, ada uap air, ada gas-gas yang lainnya, SO2, NO dan lain-lain gitu ya. Kemudian paling atas dari atmosfer, jadi atmosfer itu punya 1, 2, 3, 4, 5 ternyata 5 lapis. Ada stratosfer. Stratosfer itu rentangnya sampai 50 km dari permukaan laut.
Kemudian ada mesosfer, rentangnya 85 km ya, lapisan yang masih bisa ditembus sama meteor. Kemudian dan biasanya kena gesekan kemudian hancur di sana. Nah, yang paling atas adalah di atasnya mesosfer ada termosfer. Termosfer itu kisaran 100 km dari atas permukaan laut sampai 690 km. Kemudian ada eksosfer. Eksosfer itu yang di luar angkasa ya, 10.000 km yang sudah tidak ada udara lagi. Gitu. Nah, jadi bagian atmosfer yang mana yang menjadi faktor penentu paling utama? Yang pertama ada di troposfer. Tapi jangan lupa teman-teman, kualitas ozon di atmosfer kita juga menentukan status kesehatan ya. Kenapa sih bisa semakin tinggi angka kanker kulit pada masyarakat di dunia ini? Karena memang lapisan ozonnya sudah semakin menipis sehingga sinar UV yang tadinya harusnya terproteksi kemudian bisa tembus ke kulit manusia. Ya, kalau dulu kan jarang ada kanker kulit, sekarang semakin banyak. Ya, melanoma ya namanya ya, kanker kulit. Seperti itu. Kemudian lingkungan udara, kalau yang berkaitan sama kualitas udara CO ya, CO itu berhubungan dengan asap pembuangan dari industri yang dibuat oleh manusia. Ya, itu bersiklus ya. Kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol pembuangan industri dengan baik, berpengaruh terhadap kualitas udara yang kemudian menimbulkan penyakit pada manusia juga. Terusnya timbal ya, itu sudah terbukti secara ilmiah kalau timbal ya. Timbal itu mengurangi, udah jam 5 ya? Iya Bu, udah jam 5. Bu Arum WhatsApp saya. Ya, kemudian lingkungan air. Lingkungan air jelas ya, lingkungan air kalau kita butuh air untuk minum, masak, cuci, kakus, dan lain-lain. Kalau airnya tidak bagus, maka mempengaruhi juga. Dan air itu merupakan media transmisi juga untuk banyak agen penyakit. Dan padat tanah, ya, lingkungan padat itu litosfer, itu tanah-tanahan ya. Kemudian ada faktor-faktor di bagian tanah yang menguntungkan mikroba, misalnya ada kelembapan dan lain-lain. Nah, itu mempengaruhi juga seberapa kuat atau tahan mikroba di permukaan tanah. Gitu ya teman-teman, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Kalau lingkungan cenderung lebih singkat dan lebih mudah dipahami kalau teman-teman baca. Tidak ada pertanyaan ya? Saya nggak enak sama Bu Arum nih. Karena Zoom-nya mau dipakai. Iya. Oke, kalau sudah kita cukupkan. Selamat kuis, kuis UTS. UTS ya Bu. Dibaca aja. Bu, soalnya boleh ini lagi nggak sih Bu, buat dicocokin? Aduh, tadi parah banget Bu kuisnya. Nilainya. Ibu soalnya Bu. Saya akan memberikan pertanyaan aplikatif ya, aplikatif sama konsep-konsep dasar aja gitu. Jadi nggak usah ngafalin yang aneh-aneh. Yang penting dipahami konsep dasar seperti apa. Kemudian kalau dikembangkan jadi sebuah kasus kayak gimana ya, kira-kira saya bisa jawab apa enggak kayak gitu. Ya, soal-soal saya akan seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu ngapalin teori yang gimana-gimana di dalam buku. Oke, kalau sudah